Sebelumnya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kelot Pajak. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas lebih rinci mengenai pendaftaran NPWP secara online, dimana sebelumnya di video saya itu alhamdulillah ya mendapatkan respon yang sangat baik, dan saya lihat banyak beberapa pertanyaan yang masih saya rasa masih perlu dijelaskan secara rinci ya seputar pendaftaran NPWP, baik pada saat melakukan pendaftaran sampai dengan pasca pendaftaran. Kira-kira apa yang harus dilakukan jika telah memiliki kartu NPWP? Langsung saja kita ulas satu persatu ya. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari kolom komentar yang telah saya kategorikan berikut ini. Sebelumnya thanks for 10.000 views ya sejak di bawah 3 minggu, dan alhamdulillah dapat respon dari kawan-kawan semua. Jangan lupa di share ya pada yang membutuhkan, karena kita tidak tahu ya, banyak banget yang membutuhkan NPWP, misalkan untuk melamar pekerjaan dan untuk membuka rekening tabungan dan sebagainya ya. Oke, hitung-hitung sebagai pahala juga ya. Oke, pertanyaan pertama yang sering diajukan adalah kartu NPWP dikirim atau bisa diambil langsung di KPP. Jadi jawabannya, kartu NPWP itu akan dikirim ke alamat sesuai dengan alamat yang digunakan saat menginput form di pendaftaran NPWP online. Dan jika lewat dari 30 hari sejak pendaftaran ternyata kartunya belum tiba, sementara Anda sangat butuh, bisa melakukan pencetakan ulang di KPP secara langsung tanpa dipungut biaya, dan bisa ditunggu pada hari itu juga. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara cetak ulang NPWP? Ini ditanyakan oleh Bex Gaming dan Adika Eka ya. Yang pertama, bagaimana caranya untuk pencetakan ulang NPWP? Caranya sangat simpel ya, cukup datang ke KPP, bawa fotokopi KTP-nya, lalu isi formulir dan disetor, dan dapat ditunggui pada hari yang sama dan tanpa dipungut biaya ya, gratis. Terus dari Andika Eka, Mas kalau cetak ulang langsung ke KPP-nya, nomor NPWP-nya bakal beda atau sama kayak digital ini? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat mendaftar online kan kita menerima kartu NPWP elektronik ya dalam bentuk PDF, tapi itu juga sah ya, bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau membuka rekening tabungan juga. Dan jika Anda mencetak ulang kartu NPWP yang fisik, maka nomornya akan sama dengan nomor yang di kartu elektronik, jadi tidak akan berubah ya. Nomor NPWP itu akan berlaku selamanya dan tidak akan pernah berubah ya. Oke, lanjut, NPWP itu gratis atau bayar ya? NPWP ini 100% gratis ya, baik pada saat membuat maupun pada saat menerima fisiknya. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini, apakah ada biaya tambahan? Tidak ada ya, sama sekali tidak ada biaya tambahan. Terus dari Tria Marata, kita bayar ongkos kirim enggak om? Tidak ada ya, ongkir juga ditanggung oleh pihak kantor pajak, jadi kita tinggal menerima kartu saja. Terus pengiriman kartu NPWP-nya kena biaya enggak? Ya sama ya, tidak kena sama sekali. Itu gratis kan? Ya, gratis 100% ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah punya NPWP bayar pajak tidak? Nah, ini yang diajukan oleh Bintang Aji dan lain-lain ya. Kalau belum bekerja wajib bayar pajak tidak? Jawabannya, memiliki NPWP itu tidak serta-merta akan langsung membayar pajak ya. Ada yang status NE dan status
aktif. Kedua-duanya tetap terdaftar ya, jadi sama-sama tetap masuk di sistem. Tapi bedanya kalau NE itu tidak wajib untuk melaporkan pajak tiap tahun. Adapun batasan bayar pajak yang disebut dengan PTKP. PTKP adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Saat ini sebesar 54 juta setahun bagi lajang ya. Jika telah menikah punya tanggungan akan bertambah lagi. 54 juta setahun jika dirata-ratakan per bulan 4.500.000 per bulan. Artinya bahwa jika penghasilan Anda di bawah 4.500.000 per bulan, maka tidak akan dikenakan pajak ya. Jadi pajaknya itu nihil. Kecuali telah melewati batasan tersebut, barulah dikenakan pajak. Jadi jangan khawatir setelah memiliki NPWP dan Anda belum bekerja maka tidak memiliki penghasilan, dan jika tidak memiliki penghasilan maka Anda tidak akan diwajibkan untuk membayar pajak. Pertanyaan berikutnya, email verifikasi nggak masuk, gimana dong? Terus email sudah digunakan, solusinya? Iya, memang ini sering terjadi ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa yang menanyakan, Hardian Maulana, Neng Pesek, Muhammad Ikra, Putri Ayu. Mereka telah mendaftarkan akun ya, telah mendaftar akun menggunakan emailnya, tetapi verifikasi akunnya itu nggak masuk ke email yang telah didaftarkan. Ini bisa jadi karena menggunakan email Gmail ya. Sebenarnya tidak ada salahnya menggunakan Gmail ya, jika bukan musim pelaporan SP tahunan. Sebagai kita ketahui, bulan ini adalah bulan Maret, merupakan bulan-bulan sibuk ya untuk pelaporan SP tahunan. Jadi email Gmail itu membludak untuk permintaan kode verifikasi. Jadi saran saya, gunakanlah email selain email Gmail ya, misalkan Yahoo dan sebagainya. Itu sebagai solusi agar lancar. Oh iya mas, tadi masih ada satu pertanyaan lagi ya, email yang sudah digunakan solusinya ya. Jika pada saat Anda mendaftar lalu ada pemberitahuan email sudah digunakan, ya solusinya silakan menggunakan email yang baru ya. Jadi saat ini membuat email itu lumayan mudah kan, cuma hanya beberapa menit saja ya. Jadi silakan buat email baru dan dicoba lagi. Lalu yang berikutnya, validasi NIK gagal. Ini salah satu juga ya yang sering dialami kawan-kawan yang mendaftar NPWP itu, mengalami validasi NIK gagal. Ini penyebabnya adalah karena antara NIK atau nomor KTP dengan kartu keluarga itu tidak connect ya. Bisa jadi karena ada perubahan status kawin, misalkan sebelumnya gabung ke kartu keluarga orang tua, setelah menikah itu gabung ke kartu keluarga suami atau istri. Jelas kartu keluarganya nanti tidak akan connect ya. Jadi solusinya adalah Anda bisa menggunakan nomor kartu keluarga yang lama ya, yang pada saat gabung ke orang tua bisa kebanyakan berhasil ya. Tapi jika telah dicoba belum bisa juga, kemungkinan besar ada kesalahan di validasi nomor KTP dan KK-nya. Solusinya silakan ke kantor catatan sipil untuk melakukan validasi nomor KTP dan NIK, dan agar bisa dikonekkan ya antara KTP dan NIK-nya. Oke, semoga membantu ya. Lanjut ke pertanyaan mengenai KLU dan jenis pekerjaan, itu diisi apa? Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu KLU, KLU itu adalah singkatan dari klasifikasi lapangan usaha, atau kalau orang pribadi itu jenis pekerjaan ya. Jenis pekerjaan itu bisa diisi sesuai dengan pekerjaan Anda saat ini ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang lebih spesifik, langsung aja coba tapi bingung dan suruh ngisi KLU ya. Jadi KLU nya tinggal diklik saja ya di menu KLU, nanti akan muncul pilihan apakah PNS, pegawai swasta, TNI, Polri dan lain-lain. Tinggal pilih yang sesuai dengan pekerjaan kita. Terus kalau masih karyawan, misalkan karyawan swasta, status kerjanya apa? Karyawan swasta nanti pilih jenis pekerjaannya pegawai swasta ya.
Oke, itu dari Fadila Muslimah. Lalu dari Aji Prasetyo, mohon tanya bang, saya kan belum berpenghasilan, belum bekerja. KLU-nya pilih pegawai swasta ya? Iya benar. Jika Anda belum bekerja, maka silakan pilih pegawai swasta ya. Dan tidak disarankan untuk memilih jasa perorangan lainnya. Jadi ada beberapa kasus yang memilih jasa perorangan lainnya sehingga berdampak kepada kewajiban pajaknya nanti. Jadi jenis SPT-nya akan berbeda ya, nanti akan mempersulit diri sendiri. Jadi sebaiknya pilih pegawai swasta saja ya untuk yang belum bekerja. Oke, dari Neng Kiptia, Kak, itu kalau buat guru sumber penghasilannya itu yang mana ya sih? Ya, untuk guru kalau dia adalah guru PNS maka nanti diisi jenis pekerjaannya adalah PNS. Tapi kalau guru honorer maka silakan dipilih pegawai swasta. Karena dalam KLU itu belum ada jenis pekerjaan honorer dan yang belum bekerja. Oke, berikutnya dari Desli Nalisa, kalau konten kreator pilihnya pegawai swasta atau pekerjaan bebas. Konten kreator sendiri atau lebih spesifiknya YouTuber ya. Kalau YouTuber dia kan murni berhubungan kerja dengan pihak YouTube ya. Jadi karena ada hubungan kerja maka dikatakan sebagai pegawai. Apakah dia pegawai tidak tetap, tapi tetap saja dikatakan sebagai pegawai, sehingga akan lebih relevan jika memilih pegawai swasta. Adapun pekerjaan bebas itu contohnya adalah seperti dokter, para artis, pelawak, seniman, olahragawan ya, mereka kan tidak ada hubungan kerja yang terikat ya. Jadi siapa saja yang datang, misalkan dokter, siapa saja yang datang berobat itu mereka akan menerima penghasilan dari yang datang berobat tersebut. Ataukah notaris ya sama saja ya, atau artis. Adapun konten kreator lah di YouTuber, satu-satunya penghasilan kan dari pihak YouTube ya, sehingga itu dikatakan sebagai hubungan kerja. Jadi akan lebih relevan kalau masuk ke pegawai swasta. Berikutnya NPP vs Google AdSense. Ini juga banyak menanyakan ya, dan ini ditanyakan oleh para YouTuber. Di antaranya dari Simple Channel, kira-kira kalau misalkan email AdSense sama email NPP beda, nantinya ngaruh nggak ya? Jawabannya tidak ngaruh ya. Jadi antara AdSense dengan NPP cukup yang wajib sama itu namanya saja ya. Adapun yang lain-lain boleh berbeda. Termasuk dengan email yang digunakan itu boleh berbeda. Oke, lanjut ke Pairul Rabbani. Bang, alamat pembayaran saya pakai alamat dan nama punya kakak saya. Apakah bisa pakai NPP milik saya beda dengan alamat pembayaran AdSense-nya? Ya nggak apa-apa. Jadi misalkan kalau AdSense-nya itu terdaftar atas nama kakaknya atau kerabatnya, maka sebaiknya NPP-nya juga atas nama kerabat ya. Jadi intinya antara nama di NPP itu harus sama dengan nama yang di AdSense. Oke, lalu dari Brian, Bang, ada sedikit masalah di sini kan NPP-nya kan harus sama dengan pendaftaran AdSense. Lah di AdSense aku pakai nama saudara yang kebetulan sudah nikah. Aku usahakan daftarin ya, tapi itu kok ada nick dan kakaknya nggak bisa, padahal sudah ikut di KTP sama kakaknya. Terus gimana dong itu bang? Ini masuk ke pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi kakak dan KTP itu harus connect. Itu bisa jadi karena status kawinnya berubah ya. Jadi sebelumnya gabung ke orang tua, sekarang gabung ke suami atau istri. Lanjut ke status NPP non efektif. Ya ini banyak juga yang menanyakannya. Di antaranya ada Nisa Hidayat 3 yang dipilih di bagian pernyataan kan belum akan melaksanakan hak dan kewajiban. Apakah berarti ini pas kartunya terbit status NPP langsung NE non efektif? Ya, jadi pada saat Anda mendaftar online itu kan ada di, kalau tidak salah di menit 638 ya, di video saya sebelumnya yang mengenai
tata cara pendaftaran NPP online, itu kan ada checklist sebelum akan melaksanakan hak dan kewajiban. Jadi dampaknya nanti kalau Anda menceklis sebelum akan melaksanakan kewajiban, status NPP-nya akan berstatus NE ya, non efektif. Bagi Anda yang belum mengerti atau mengetahui apa itu NE, NE itu adalah status NPP yang non efektif, artinya dia tidak dikenakan kewajiban untuk melapor pajak tahunan maupun membayar pajak penghasilan. Jadi NPP-nya tetap terdaftar, tetapi tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT ya. Itu salah satu poin plusnya ya yang berstatus NE. Tapi ini hanya dapat diperoleh bagi Anda yang belum memiliki penghasilan atau penghasilan di bawah 4.500.000 sebulan. Dari Tommy Darmawan, kok gak bisa diceklis sekarang bro, yang belum akan melaksanakan kewajiban sesuai? Ya bisa jadi ya, bisa jadi Tommy Darmawan ya, bisa jadi ini disebabkan karena Anda menceklis penghasilan di atas 4,5 juta sebulan. Jika Anda mengisi di bawah 4,5 juta sebulan, nanti akan aktif checklistnya ya. Tapi jika di atas 4,5 juta, nanti tidak akan aktif, karena itu sudah akan dikenakan pajak ya. Terus dari ZA Gaming, cara lihat status NE nya gimana bang? Soalnya aku lihat statusnya aktif. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi cara melihat status NE nya itu silakan masuk ke menu IREK pajak UID ya, menu yang sama pada saat daftar online. Lalu klik cek NPWP, kemudian masukkan nomor KTP dan NIK-nya. Setelah itu kode captcha-nya dan silakan submit. Lalu lihat statusnya itu di kolom sebelah paling kanan ya. Jika NE maka statusnya akan NE, jika aktif akan tertulis aktif. Oke, lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Coco. Tadi saya udah daftar NPP tutorial video ini, dan saya mau nanya nih bang, untuk penghasilan di bawah 4,5 juta atau penghasilan di bawah PTKP harus buat SP tahunan gak sih biar statusnya NE? Kalau perlu sekalian bikin video tutorialnya bang. Oke, terima kasih Coco, berkat Anda makanya saya buat tutorial ini ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa untuk yang penghasilan di bawah 4,5 juta, maka jika dia menceklis belum akan melaksanakan kewajiban pada menit ke 638 di video cara pendaftaran NPP yang sebelumnya ya, maka secara otomatis akan berstatus NE. Dan jika NE, maka tidak perlu melaporkan SP tahunan setiap tahun. Oke, lanjut ke ZA Gaming. Bang, saya sudah melakukan sama persis seperti di video abang, menceklis saya belum memiliki kewajiban, dan semuanya saya ikutin seperti di video abang daftarnya tadi dan sudah berhasil. Setelah saya cek NPP saya yang muncul status aktif bang, bukan NE. Gimana dong? Saya berharap dia NE. Ini mungkin salah paham ya. Jadi memang di email yang masuk itu kan berupa pemberitahuan nomor NPP kita. Itu tidak berarti bahwa NPP kita itu statusnya aktif. Untuk memastikan dia aktif, kita harus mencek lagi di IREK pajak UID, lalu masuk ke menu cek NPP, lalu masukkan nomor NIK dan kartu keluarga serta kode captcha. Kemudian setelah itu klik cari. Nanti seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di sebelah kanan itu di kolom paling kanan
akan tertulis NE ya, jika statusnya NE. Tapi kalau aktif akan tertulis aktif. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah bikin NPWP, wajib lapor SP tahunan. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi. Yang dari NKS Altrik nanya dong, kan itu status aktif, nah kita belum kerja, apakah wajib isi SPT? Jawabannya, jika statusnya NE maka tidak perlu dan tidak wajib lapor SPT ya, kecuali statusnya aktif. Terus mau nanya Gan, kalau baru buat sekarang harus lapor SP tahunan atau enggak? Tergantung ya. Kalau misalkan statusnya NE maka tidak perlu lapor SP tahunan, tapi kalau statusnya aktif maka harus membuat laporan SP tahunan setiap tahun mulai tahun depannya. Jadi kalau terdaftar tahun 2021 artinya mulai tahun 2022 paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Oke. Lalu dari Deslina Lisa, kalau baru daftar tahun ini lapor SPT-nya tahun depan apa gimana? Saya belum mengerti. Ya, sama ya. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi lapornya tahun depan. Lalu pertanyaan berikutnya, sudah punya NPWP gimana dapat EVIN? Ya, ini bagi yang sudah punya NPWP dan NPWP-nya aktif, sebaiknya langsung mengajukan nomor EVIN. Bagi kalian yang belum tahu apa itu EVIN, EVIN adalah kode rahasia yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak secara online. Jadi untuk melapor pajak secara online tidak dapat dilakukan ya kalau belum memiliki kode EVIN. Cara mendapatkannya bagaimana? Jadi kode EVIN itu didapatkan dengan cara mengajukan melalui email ke KPP tempat terdaftar dan menyertakan foto selfie sambil memegang KTP dan NPWP seperti ini ya. Kemudian menyertakan data berupa permohonan EVIN yang bisa diunduh di sini. Lalu mengirimkan email ke alamat email KPP. Nah, bagaimana cara mengetahui alamat email KPP kita? Silakan masuk ke www.pajaku.id/unit kerja. Lalu di situ ada daftar email KPP maupun nomor WA se-Indonesia. Jadi tinggal dicari saja sesuai KPP tempat terdaftar. Nanti bisa cek alamat email KPP di kolom tersebut. Dan untuk konfirmasi bisa menghubungi nomor WA yang tertera di kolom tersebut ya. Oke. Dari Mas Fik, kode EVIN-nya ngambil di kantor langsung apa dikirim juga sama kartu NPP-nya, kan daftar online. Ya, jadi kode EVIN ini kita berhubungan tersendiri ya. Nanti harus diaktifasi dulu. Jadi caranya yang seperti saya jelaskan tadi ya, kirim lewat email. Dari Fadila Muslimah, jadi EVIN gimana? Kan harus ada EVIN untuk mengaktifkan NPP ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Dan di sini yang perlu saya koreksi bukan mengaktifkan NPP ya. NPP-nya sudah aktif, tapi yang benar itu melaporkan SPT tahunan setiap tahun. Memang diksi ini sering salah ya, jadi disangkanya melapor SPT tahunan itu disebut mengaktifkan NPP. Yang benar itu melapor SPT setiap tahun, bukan mengaktifkan. Oke, pertanyaan lain-lain dari Sulfikar Dangoran, apakah ada dampaknya enggak kalau kita tidak mengirim persyaratannya? Oh, tidak ada ya, sama sekali tidak ada dampaknya. Memang kalau orang pribadi itu cukup validasi nomor KTP dan KK, tidak perlu melampirkan persyaratannya. Dulu di aturan lama memang seperti itu, tapi di aturan yang terbaru untuk memudahkan masyarakat mendaftar NPWP, bagi yang sudah valid nomor KK dan kartu keluarganya tidak perlu untuk melampirkan file
scan dari dokumen tersebut. Lanjut ke hati-hati, kenapa saya pas login email dan password malah disuruh pilih rekam atau edit formulir dan kirim token ya. Bisa jadi ini karena sudah pernah mengisi sebelumnya ya. Jadi mungkin sudah pernah mengisi kemudian ditinggalkan, jadi pas login langsung muncul edit formulir. Kalau seperti itu tinggal diedit saja kalau memang belum lengkap, tapi kalau sudah lengkap langsung kirim token, kemudian kirim permohonan. Oke. Dari Lilis Setiawati udah tadi bisa Kak, sekarang tinggal yang kode wilayah ku cari, nggak ada desa sama kecamatannya padahal udah benar. Nah, jika mencari kode wilayah untuk desa tidak ada, coba cari di kecamatannya terlebih dahulu ya. Silakan ketik nama kecamatannya lalu cari. Setelah itu lihat daftar desa yang ada di kecamatan tersebut, lalu klik nama desa Anda. Bisa jadi karena ada kesalahan penulisan ya di data Kementerian Dalam Negeri, ada perbedaan dengan nama desa di KTP Anda. Jadi solusinya cari kecamatannya dulu, ataukah cari dengan kata kunci yang mendekati nama desanya. Biasanya perbedaannya satu huruf ya, dan kadang juga terjadi pemekaran. Jadi kalau terjadi pemekaran bisa jadi datanya belum update di Kementerian Dalam Negeri, sehingga nama desa yang terbaru itu tidak ada di daftar menu kode wilayah. Jadi bisa memakai desa yang sebelumnya, sebelum pemekaran. Terus lagi viral, ada jam tertentu buat daftar nggak bang, biar hasilnya cepat? Ya sebenarnya kapan saja ya, tapi memang kadang traffic sibuk ya di jam-jam tertentu. Saya sarankan kalau lagi sibuk ya di tengah malam ya, bisa daftar di tengah malam yang pada saat kurang traffic, karena batas pelaporan SPT pribadi tahunan itu paling lambat 31 Maret. Jadi biasanya server berat ya karena membludaknya pelaporan SPT. Jadi disesuaikan saja dengan traffic. Oke, lanjut. Berikutnya hal-hal yang perlu diperlukan apa bang? Ya itu tadi ya, yang diperlukan untuk daftar NPWP online cukup email, nomor KK dan nomor KTP, itu doang ya. Yang penting valid KTP dan KK-nya ya, sudah bisa mendapatkan nomor NPWP. Terus dari Muhammad Rahmat Wiranggatnata admin, ini saya baru lihat alamat RW tidak keisi gimana? Ya nggak apa-apa ya, kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Dan buat yang baru isi sebaiknya isi ya nomor RT RW-nya, jangan lupa. Terus Rizwan Marcelino, Kak, misal KTP saya Jogja dan saya saat ini tinggal di Bekasi dan bekerja di sini, saya ikut KPP mana ya? Jawabannya sesuai alamat KTP ya. Jadi KPP kita itu mengikut di alamat KTP kita. Misalkan KTP-nya alamatnya di Jogja dan tinggal di Bekasi, berarti nanti terdaftar di KPP Jogja. Oke. Terus Rizky Andreas, apakah nama sesuai KTP itu diisi dengan huruf kapital semua atau hanya pangkalnya saja? Jawabannya sebaiknya diisi dengan huruf kapital ya, karena default di kartu NPP itu kan huruf kapital semua. Jadi untuk amannya pakai huruf kapital semua saja ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau nanya lebih lanjut ya, ini ada juga yang minta nomor WA ya. Terus ada juga yang minta Instagram. Saran saya bagi yang ingin nanya-nanya lebih lanjut, silakan gabung di grup WhatsApp kalau pajak ya. Jadi nanti saya sudah buatkan grupnya, silakan gabung di sini. Mau
masuk dan keluar kapan saja nggak apa-apa. Kalau hanya nanya-nanya saja juga nggak apa-apa ya. Yang penting saya tulus ya untuk membantu teman-teman semaksimal mungkin. Dan untuk komunikasi itu saja ya, lewat grup WhatsApp. Oke, untuk sementara seperti itu ya pertanyaan yang sudah masuk, dan mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan update konten perpajakan terbaru dari kami. Dan jangan lupa di share kepada yang membutuhkan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.